Bagaimana menghadapi pertanyaan anak tentang keberadaan Allah? Dijawab seperti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu berada di atas arsy. Dan tentunya ketika menyampaikan sesuatu kepada anak, termasuk masalah akidah, yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan bahasa yang bisa dicerna oleh anak kita. Makanya tadi hadis yang dibawakan oleh beliau Ustaz Nuzul hafizahullah taala, pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Itu kan bahasa yang sangat simpel, mudah sekali untuk dicerna oleh seorang anak kecil. Sehingga kalau ditanya sama anak kita, di manakah Allah, kita katakan Allah berada di atas arsy. Arsy di mana? Arsy itu adalah di atas langit yang ketujuh setelah samudra. Yang kita lihat nak sekarang di depan, di atas kepala kita, yang kita lihat ada awannya, itu adalah langit yang pertama. Di atas langit yang pertama ada langit yang kedua. Di atas langit yang kedua ada langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat, dan fitrah manusia juga mengakuinya. Wow, banyak sekali ya Pak Ustadz dalilnya, sampai 2000 dalil ya. Kalau untuk akidah kita menanyakan kepada anak kecil, boleh nggak tuh Pak Ustadz? Kalau mau bukti tanya saja kepada anak kecil. Oh boleh, kalau ke orang kafir. Ya, ada orang kafir pun tanya. La haula wala quwwata illa billah. Yang penting syaratnya anak ini masih di atas fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menuju ke atas langit. Itu fitrah manusia. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Kok antum sebagai ustadz, sebagai dai nggak tahu? Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Para habaib dan para kiai itu ngati-hati gitu loh. Biar orang tuh nggak diajak berpikir tentang Allah, karena nggak ada manfaatnya, ada hancur nanti. Berpikir aja tentang dirimu itu manfaat, itu manfaat. Tapi kalau ditanya Allah di mana, ya kalau ditanya Allah di mana dan harus dijawab, ya ayo dijawab. Ayo dijawab. Lah kira-kira yang punya kapasitas jawab Allah di mana siapa? Ya Allah itu sendiri. Tapi kalau ada orang nanya di mana Allah, ya kita cek dulu tuh Al-Qur'annya, cek dulu hadisnya. Ada enggak petunjuk di sana? Wong namanya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi lewat jamaah gitu, lewat jamaah. Jamaah siapa? Jamaah para aulia wassolihin, kumpulan para ulama, kumpulan orang-orang yang soleh. Nanya kepada mereka semua. Ya, jadi ada dua hadis. Yang pertama nanya Allah di mana? Yang kedua nanya Allah itu jauh atau dekat. Intinya kan Allah ada di mana. Nah, Rasulullah SAW jawab enggak? Jawab enggak kira-kira? Ya Rasul enggak langsung jawab. Rasulullah SAW enggak langsung jawab, diam. Karena wa ma yantiqu anil hawa
Kanjeng Nabi SAW tuh nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Kalau ngomong tuh tunggu perintah langit dulu. Jawab, diam ya diam. Makanya semua ucapan Nabi SAW itu adalah ilmu. Karena Rasul kalau ngomong, kalau nggak Al-Quran, ya itu jadi hadits. Yang hadits itu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari hawa nafsunya. Jelas ini? Diamlah Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi SAW diam, kemudian tidak lama jawab. Turun wahyu. Bagaimana bunyi wahyunya? Surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah mewahyukan wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku, ibadi sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi SAW. Ini kan lagi nanya sama Nabi, aina rabbuna, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami. Ini nanya sama Rasulullah SAW, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami. Ya, Allah yang jawab idza salaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, di mana aku? Apakah Allah mengatakan sampaikan kepada mereka semua, aku ada di langit. Sampaikan pada mereka semua, aku ada di arsy. Apakah Allah menyatakan seperti itu? Tidak. Mestinya kan kalau Allah mau jawab, Allah di langit, Allah bilang sampaikan pada yang nanya itu, wahai Muhammad SAW, wahai Rasulullah, wahai Rasulku, wahai Nabiku, kepada hamba-hambaku semua yang nanya tentang aku, sampaikan pada mereka semua, aku ada di langit. Apakah begitu? Sampaikan pada mereka semua, aku ada di arsy. Apakah begitu? Tidak. Ternyata Allah menyatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, sungguh aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Justru Allah mengarahkan, jangan mikir aku ada di mana, gitu kan ya? Jangan mikir aku ada di mana, aku dekat dengan kamu, aku tidak jauh, dekat sekali Allah. Jadi kalau ada orang nanya Allah ada di mana, jawabannya Allah dekat. Dekat di mana? Pokoknya dekat. Allahnya dekat. Jangan diajak di mana. Buang itu kalimat itu ya. Jangan mau diajak mikir Allah berdiam atau bertempat di suatu tempat. Kalau ditanya Allah di mana? Allah dekat. Allahnya dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selesai sudah pertanyaan. Di mana Allah? Dijawab sama Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Itu jawaban dari Allah. Jangan ngeyel. Jangan bilang Allah di arsy, Allah di langit. Ya. Bahkan mengatakan Allah tuh nggak ada di mana-mana. Allah tuh di langit. Loh, aneh kan ya? Ini bener loh ini. Jangan kalau lihat televisi ada loh yang begitu ngomongnya. Saya lihat sendiri kok. Jangan ngomong tuh ya sama anak-anak TK, SD itu suka tuh kita ngomong sama anak-anak TK, anak-anak Allah itu ada di mana-mana. Jangan begitu, salah. Bilang sama mereka semua, Allah tuh nggak ada di mana-mana, Allah adanya di langit. Ngawurmu tuh ya. Dengan kalimat ini, dengan membandingkan Allah tidak ada di mana-mana, Allah ada di langit, berarti secara tidak langsung menyatakan Allah berdiam di suatu tempat. Sama ruh kita lebih dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu dengan dirimu masih ada batas, kita dengan diri kita masih ada jarak. Banyak orang yang gak mengenal dirinya sendiri loh. Antara kita dengan diri kita masih ada jarak, antara kita dengan Allah gak ada jaraknya. Buktinya begitu kita sebut Allah langsung nyambung. Makanya Rasul berpesan SAW, jangan pernah berpikir tentang Allah, berpikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.